Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil muallimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa anzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan dan selalu senantiasa kita doakan Habibun al-Mahbub Al-Habib Syauqi Al-Hibshi wa Habibun al-Mahbub Syekh Al-Habsyi. Dan sebentar lagi kita juga akan menunggu kedatangan guru kita Habib Ali Al-Habsyi. Bukan Al-Habsyi. Semuanya mau diborong Al-Habsyi. Al-Habsyi al-yawm ghanna. Al-Kaf. Dan hadir juga bersama kita ada para masyayikh, ada Ustadz Bukhari, Ustadz Riyad, Ahmad Hidayat. Kita doakan dulu yuk para alim ulama, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga guru kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya Rabbal. Saya titipkan dulu ilmu pertama buat antum. Saya pernah seperti antum. Habib Syauqi, Habib Syekh pernah di masa antum. Maka sudah seharusnya kami curcol kepada antum. Khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum. Kalau kalian anak-anak muda yang ada di depan kami saat ini, Anda kepengen jadi anak muda yang sukses, rahasianya belajarlah dari generasi yang pernah merasakan muda sebelumnya. Belajar dari orang-orang sebelum kamu. Beliau-beliau ini pernah jadi muda. Saya pernah jadi muda. Antum belum pernah kan jadi tua? Maka belajar sama yang muda yang pernah jadi muda. Walaupun sekarang sudah tua. Apa yang pernah saya dapatkan ketika muda dari guru saya, almarhum Habib Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, guru sekaligus paman. Saya banyak belajar ilmu dari beliau. Beliau muridnya Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih, gurunya Habib Novel Al-Kab, gurunya Habib Nagib Al-Kab. Saya berguru dengan beliau, dengan paman dan guru, sekaligus guru. Beliau pernah mengajarkan Ahmad, mimpi ilmumu akan diberkahi kalau engkau tidak sering mendoakan guru. Karena salah satu rahasia ingin ilmu diberkahi, nanti kamu beda dengan santri-santri lain, kamu lebih unggul, itu jalannya adalah lewat doa yang sering kau panjatkan buat guru. Belajar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kurang dari 40 tahun gak pernah lupa mendoakan gurunya. Bahkan doa itu dihantarkan dalam setiap sujud sholatnya. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Puluhan tahun doa itu selalu dia ingat di dalam sholat. Kalau di dalam sholat saja ingat, apalagi di luar sholat. Gimana mau berkah siswa santri zaman sekarang doain gurunya nggak pernah. Betul? Saya paling tidak Habib, setelah saya baca beberapa kitab, paling tidak Imam Ahmad ini ditakdirkan Allah menjadi imam mazhab keempat setelah gurunya Imam Syafi'i. Padahal mohon maaf kalau antum buka kitab belajar, Imam Syafi'i itu punya murid banyak. Ada Imam Ar-Ramli. Kurang hebat apa Imam Ar-Ramli? Itu digelar sampai Syamsuddin, mataharinya agama. Sampai digelar oleh kalangan sahabatnya Asy-Syafi'i As-Saghir. Bagaikan Imam Syafi'i Saghir, kecil. Kurang hebat apa? Tapi kenapa Allah pilih Imam Ahmad ditakdirkan jadi imam mazhab setelah gurunya?
Gak mungkin. Kalau cuma pinter doang gak mungkin. Harus ada jalur benar. Orang pintar belum tentu benar. Orang benar udah pasti pintar. Kalau pintar itu jalurnya cuma satu. Allama bil qalam. Tapi kalau untuk dapat sebuah kebenaran harus allamal insan ma lam ya'lam. Saya terus mempelajari, penasaran kenapa sih Imam Ahmad dibedakan dengan guru murid-murid yang lain. Ternyatanya ketemu Habib jawabannya. Antum tahu nggak? Lebih ekstrim lagi Imam Ahmad. Mau ngambil berkah dari gurunya, bukan cuma doa, lebih ekstrim. Itu yang di kalangan sekarang dipermasalahkan. Bid'ah lah, itulah, macam-macam. Nanti suruh beli kitab Umdatul Qari. Sebelum saya kesini saya pastikan lagi cerita itu. Di sana diceritakan Imam Ahmad itu saking sayang sama gurunya, itu nyuci pakaian gurunya, Imam Syafi'i. Dan bukan cuma nyuci, setelah dicuci pakaian gurunya, wasyariba alladzi ghasala lahu. Air dari wasyaribal ma alladzi ghasala bihi. Air cucian bajunya dari gurunya itu diminum oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Bukan cuma berkhidmah, tiap hari datangin gurunya, guru, adakah pakaian yang harus saya cuci? Tapi bukan itu, diam-diam air bekas cucian dia minum. Itulah yang membuka keberkahan. Silakan buka kitab Umdatul Qari. Tadi saya kesini saya pastikan lagi cerita ini. Ahmad bin Hanbal dapat keberkahan. Kenapa? Ta'ziman wa takriman li syaikhihi asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Sallallahu sallallahu sampai saya ingat bahasanya. Wa ghasala qamisan lisyafi'i wa syaribal ma' alladhi ghasala bihi. Bangkin berkahnya. Maka guru itu sumber keberkahan buat kita. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, saya banggakan, sahibul bait kita, Ustadz Riyad. Mudah-mudahan Allah berkahi tijarahnya. Ngomong-ngomong soal tijarah, diambil dari kalimat, kalau pedagang itu bahasa Arabnya apa? Tajirun. Tapi sebelumnya ibu-ibu mohon maaf saya pakai kacamata, bukan mau gaya, bukan. Ini bentuk menghargai pemberian sahabat. Orang ngasih nggak dipakai, kecewa. Ketika dipakai, ada yang merekam, dia lihat di medsos, seneng nih, saya dikasih dipakai. Yang ngasih ini Habib, seorang pengusaha kacamata terkenal di Semarang, namanya Bang Yunus. Muhibbin, pecinta para kiai, para habaib, semua para ustadz dikasih kacamata-kacamata menurut selera mereka masing-masing. Semuanya, para habaib, para kiai. Dan saya diberikan kacamata khusus, didesain khusus. Jangan main-main Ibu Rukiah, ini tembus pandang. Kalau enggak tembus gimana bisa memandang? Betul? Ini bagian rasa mensyukuri pemberian hadiah orang. Dan kita doakan mudah-mudahan pengusaha-pengusaha muslim, termasuk Bang Yunus, Ustadz Riyad, dan siapapun, mudah-mudahan Allah berkahi hartanya. Kenapa harus sering didoakan? Ni'mal mali saleh lirrajuli saleh. Kata Nabi, sebaik-baik harta kalau yang megangnya orang soleh, pasti larinya untuk kebaikan. Bikin majelis kayak begini. Kalau orangnya nggak soleh, larinya ke dangdutan. Bukan ngundang Habib Syauqi, ngundang Roma Irama. Terlalu. Masuk Bang Eko. Nih karena Ustadz Riyad pedagang yang soleh, Maulid Habib Hasan, Masya Allah. Jangan-jangan Habib Hasan Al-Habsyi juga nih.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala. Kita doakan Habib Hasan yang baru tiba, mudah-mudahan Allah berkahi setiap langkahnya. Al-makan bil makin. Tempat itu akan bertambah keberkahan dan kemuliaannya ketika yang datang, yang duduk orang-orang pilihan. Tempatnya jadi berkah. Antum percaya enggak bahwa tempat itu tergantung siapa yang datang, siapa yang menetap? Nih, saya kasih contoh. Pepatahnya gampang dihafal. Ikuti. Al-makanu bil makini. Dulu saya tinggal di Palembang, Habib. Rumah saya itu, teman-teman, persis di belakang pabrik tekstil yang bangkrut. Namanya pabrik Patal. Karena bangkrut puluhan tahun tidak terawat. Akhirnya jadi hutan belantara. Apesnya rumah saya persis di belakang temboknya. Jadi setiap kali saya tausiah, apalagi ketemu emak-emak yang suka iseng itu, kalau nanya Ustadz Al-Habsyi dari mana? Saya jujur bilang, saya dari Seduduk Putih, belakang Patal. Apa yang saya terima? Ejekan. Ih, belakang hutan. Besok saya ceramah lagi, ditanya pulang kemana? Belakang Patal. Ih, orang hutan. Kenapa image saya jadi jelek? Karena ada yang jelek di sekitar saya. Habib tahu nggak, beberapa bulan setelah itu ada pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Pemilihannya pertama kali secara langsung dipilih oleh rakyat. Dan yang terpilih adalah gubernur namanya Syahrial Utsman, tetangga saya. Setelah itu saya kalau ditanya ibu-ibu sedikit pasang gaya. Ditanya, Ustadz pulang kemana? Belakang Patal ya. Saya bilang, iya. Dekat rumah penguasa kita ya. Kenapa image saya gratis berubah? Jadi yang tadinya dilecehkan, akhirnya dimuliakan. Kenapa? Al-makanu bil makin. Tempat ini berkah. Kalau yang datang orang soleh, orang alim, apalagi tadi dibacakan sholawat, Rasulullah hadir insya Allah. Alhamdulillah. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apalagi Masya Allah, temanya tadi saya terima dari Ustadz Riyad, cahaya cinta Nabi Muhammad. Saya baru diundang tadi malam. Dalam hati ini mengundang atau nodong. Saya bela-belain tadi dari Bogor langsung ke sini. Tapi nggak bisa lama-lama karena setelah ini ada agenda yang lain. Tapi paling tidak sampai detik ini pun saya masih belajar. Dapat tema cahaya cinta Nabi Muhammad. Saya turun ke perpustakaan saya pribadi. Saya buka kitab. Apa sih bicara tentang cahaya? Saya kalau ketemu ilmu, biar nggak hilang, selain dikasih stabilo, dicatat di handphone. Handphone ini banyak maksiatnya, cara ngapusnya catat yang baik-baik. Betul, caranya begitu. Hapus keburukan dengan kebaikan. Saya catat, Habib. Nanti antum buka kitab tafsir Gharaibul Quran, karya An-Naisaburi, jilid kedua halaman 221. Bicara tentang cahaya, percaya nggak? Amman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in kana qad madha ila rahmatillah fi dhahir. Dalam kitab itu disebutkan walaupun Nabi kita secara zahir Nabi sudah wafat, secara zahir jasad Nabi terkubur di kota Mekah. Awas bilang Bekasi loh. Kota Mekah. Tahu Mekah? Kota Madinah. Tahu Madinah? Ibu bur belok kanan. Ada Halim naik pesawat 10 jam sampai. Nggak tahu kalau naik odong-odong.
Disebutkan fa in kana qad madha ila rahmatillah zahir, walaupun secara zahir Nabi sudah wafat, jangan main-main, kata ulama. Disebutkan dalam tafsir Gharaibul Quran karya ulama ternama An-Naisaburi. Disebutkan apa? Walakin nura sirrihi baqin bainal mu'minin. Jangan main-main, kata ulama An-Naisaburi. Walaupun Nabi jasadnya sudah terkubur dalam tanah, sudah jauh berpisah dengan kita, secara zahir Nabi tak nampak, tapi jangan main-main bicara cahaya Nabi itu terus akan kekal di hati ulub orang-orang mukmin seperti kita. Alhamdulillah. Maka percayalah, hari ini nurnya Nabi hadir di tengah-tengah kita. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Cahaya cinta Nabi Muhammad. Ada kitab tebalnya begini, judulnya Al-Awail, covernya merah. Saya beli pesan dari teman di Mesir. Kitab ini antik Habib, menceritakan semua apa saja yang awal-awal. Siapa yang awal masuk surga, siapa yang awal diciptakan, semua yang awal-awal. Termasuk di sana disebutkan pertama kali yang Allah ciptakan, ulama berbeda pendapat. 3. 1. Ma'un waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Yang kedua apa? Kalamun. Yang ketiga nurnya Nabi Muhammad, cahaya. Silakan beli kitab Al-Awail, di sana diceritakan ternyata salah satu yang pertama kali Allah ciptakan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu, cahaya cinta Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong soal cinta nih Beb, jangan ngaku cinta kalau males menyebut nama sosok yang paling dicintai. Man ahabba syai'an aktsara min, siapa yang ngaku cinta kepada seseorang, maka seseorang itu pasti akan dia sebut dimanapun dia berada. Jangan ngaku cinta sama Nabi Muhammad kalau males salawat kepada Nabi. Makin banyak bersolawat, makin membuktikan cintanya kepada Nabi. Saya pernah dapat pertanyaan Habib dari seseorang masuk ke WA. Ustadz Al-Habsyi, saya ini pendosa. Rasa-rasanya tidak ada dosa satupun yang belum saya khotamkan. Entap nih orang. Lebih dahsyat dari Mulyono. Raja Jawa. Jangan main-main, jangan bangga jadi pemimpin. Emang gampang hisapnya jadi pemimpin, jangan main-main. Betul? Nanggung dosa seluruh rakyatnya, nanggung tangisan, kesedihan, kemelaratan, kemiskinan rakyatnya, jangan main-main. Tapi ketika seorang pemimpin satu hari saja dia bisa berbuat adil, maka kemuliaannya lebih hebat daripada beribadah 70 tahun. Kalau adil, kalau zalim berarti kebalikannya. Betul? Jangan-jangan besok ngomongan saya masuk ke Fufu Fafa. Betul? Siap-siap didatangi Intel ya. Tapi yang paling penting, guru saya ngajarin jangan takut, jangan takut. Kalau kita benar, jangan takut. Jangan pernah takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, inti musyrik dengan Allah. Takut itu kepada Allah. Bukan takut kepada pimpinan, kepada Raja Jawa. Ngapain takut? Takut itu kepada Allah, Raja di Raja. Betul? Betul? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu. Ada orang nanya, Ustadz, saya ini banyak dosa, kira-kira saya ini bagusnya ngamalin apa sih?
Apakah saya memperbanyak baca istighfar atau saya memperbanyak baca salawat? Saya nggak langsung jawab, lagi-lagi saya pulang, saya bilang tunggu. Walaupun saya tahu jawabannya. Menurut saya lebih bagus salawat, tapi nanti ya tunggu. Izinkan saya pulang ke rumah, saya mampir ke pustakaan, saya cari dulu jawabannya biar lebih plong hati saya. Paling nggak pertanyaan antum membuat saya mutolaah lagi pelajaran-pelajaran selama saya menimba di pondok. Pulang saya ke rumah. Duduk di pustakaan, wah tanya Habib Syauqi nih, tanya Ustadz Bukhari, kalau sudah duduk di tempat majelis ilmu, ketemu sesuatu yang nikmat, lupa segala-galanya. Saya itu kalau pulang keluar kota yang saya kangen itu, 1, anak, 2, istri, 3, kitab. Kadang-kadang masuk ke rumah, naik ke atas, nemuin istri, turun, sebentar dengan istri, turun ke pustakaan, saya lebih lama. Duduk baca kitab itu lebih lama. 1 jam saya nggak naik-naik ke kamar, istri turun. Habibku, mau ngopi nggak? Enak banget kalau baca kitab sampai dibikinin kopi. Dibikinin sama Harim. Malam, Beb. Minum kopi. Makin minum kopi, makin melek. 1 jam berikutnya saya nggak naik-naik ke atas. Istri udah 2 jam turun lagi ke bawah. Habibku, mau dimasakin pempek. Ada kopi sama pempek paling tepat nih. Orang Palembang kalau seminggu nggak makan pempek, uban numbuh. Dibikinin pempek tengah malam, Beb, bayangin. Makan pempek makin mantap kita baca buku. 3 jam aneh nggak naik-naik ke kamar. Antum tahu yang ketiga? Dia turun ke bawah langsung bilang, Habibku, pakaiannya mau diturunin nggak ke bawah semua? Itulah namanya wanita. Kepada buku pun dia cemburuan. Betul? Apalagi kepada sesama jenisnya. Makanya ada yang menarik, Ustadz. Nanti anak kasih bukunya kalau mau. Tebalnya begini. Judulnya As-Sabru ala Zawjat. Indakum? Qara'tu? Ada kisah. Namanya Al-Sabru ala Zawjat. Antik buku ini. Saya ketemu Abu Yasid Ahmad. Abu ya bilang, sudah baca As-Sabru? Sudah, Bu ya. Ketawa Abu ya. Seru kan? Seru, Bu ya. As-Sabru ala Zawjat itu isinya cerita tentang orang-orang mulai dari Anbiya, para aulia, Anbiya, sahabat, tabi'in dan aulia, orang-orang soleh. Dia bisa mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah sampai ada yang jadi wali. Gara-gara apa? Punya istri suka ngomel, suka kasar, suka berbuat yang gak hormat. Karena perlakuan istri itu, dia sabar, naik derajatnya. Jadi kalau antum diuji Allah dengan tingkah laku istri, sabar. Sabar. Mihnatun nisa madrasatul awliya. Seseorang itu bisa jadi wali, ditempa dulu dengan tingkah laku istrinya. Saya merasakan itu. Bayangin, kepada buku aja cemburu, apalagi kepada sesama jenisnya. Tapi masih mending, saya cuma ditawarin, mau diturunin nggak lemari di atas. Tapi kalau Imam Fudail, di buku itu saya temukan lebih dahsyat. Imam Fudail itu dulunya kan pembegal. Perompak. Masa lalunya seram Imam Fudail. Jangan ditanya Imam Fudail. Dapat hidayah, jadi orang baik. Biasa kan orang kalau dapat hidayah, hijrah itu kan lagi sengat-sengatnya, lagi senang-senangnya hadir pengajian, betul, lagi senang-senang hadir tempat-tempat yang baik. Akhirnya Fudail bin Iyad datanglah kepada temannya seorang ulama besar di saat itu, baru menyelesaikan buku karangan. Zaman dulu nggak ada cetakan, pakai tangan, nulisnya lama. Begitu sudah diselesaikan bukunya, Imam Fudail ngemis-ngemis, bolehkah saya pinjam bukumu? Kata Imam Fudail, jangan. Kata temannya, jangan, ini satu-satunya. Kalau ini hilang, hilanglah ilmu semuanya. Aku janji Ustadz, aku jaga nanti buku ini. Kemana-mana aku gendong, aku peluk, dan aku cium-cium. Saya pinjam berapa hari saja. Dia bawa pulang bukunya ke rumah, betul. Tiap malam dipeluk. Istrinya nggak dipeluk-peluk. Mulai ada gondoknya. Bangun tidur, bukan nyium istri, nyium bukunya.
kemana-mana sama buku, bergadang setiap malam dengan bukunya. Lama-lama sifat wanita cemburu dengan buku. Apa yang terjadi? Udel subuhnya sholat ke masjid, itu bukunya dibakar oleh istrinya. Begitu dia pulang mencium aroma seperti daging panggang. Istriku, apakah kau bikinkan daging buatku? Lihat saja. Begitu dia buka buku temannya yang diamanahkan, hangus, menangis pudel. Apakah keluar kata kasar? Tidak. Apakah keluar tangannya menampak? Tidak. Dia senyum sambil menangis, ya Allah, aku ridho dengan takdirku ini. Tapi ya Allah, dengan kesabaranku, berikan kemuliaan kepadaku. Dia ambil wudhu, ngadep kiblat, dia ambil pena, dia tawasul, ya Allah, kalau kesabaranku ini ada nilainya, hadirkan kemuliaan buat aku. Biarkan aku dan tanganku bisa menulis kembali buku yang dibakar istriku. Apa yang aku baca setiap malam, biarkan itu bisa aku tuangkan dalam tulisan. Subhanallah, karomahnya keluar. Seperti ada komputer di depannya, dia menulis hanya dalam satu malam. Selesai bukunya, dia datangi sahabatnya, dia berikan bukunya sambil dia tantang. Lihat, apakah ada huruf tertinggal? Sampai temannya bilang, nggak ada satupun. Kamu berapa lama nulis buku ini? 1 malam. Kamu tahu saya berbulan-bulan menyelesaikan tulisan. Kamu cuma 1 malam. Buku aslinya mana? Wassalam. Sudah dibakar oleh istri saya. Gara-gara itu Fudel jadi ahli hikmah, Habib. Kenapa? Diuji dengan tabiat istrinya. Maka sabar dengan tingkah laku istri kita. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Habib Shoghi pasti pernah nonton video yang pernah viral, heboh. Ada wanita dipukul, ditendang oleh suaminya. Udah kayak binatang. Di jalan, di tengah jalan. Diseret dari mobil, ditendang. Ini videonya viral, Habib. Saya bisa ngomong ini, Habib. Kenapa? Karena kejadiannya di depan mata saya. Kan saya lagi buka TV. Ada berita itu. Kira-kira ada yang salah nggak omongan saya? Kan Beb Hasan, saya kan lagi buka TV nih, Beb. Klik, ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Ustadz dilawan. Tolong antum catat, ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada seorang penceramah kondang satupun di negeri ini pakai teknik ini. Karena saya yang menciptakannya. Jadi kalau nanti ada yang pakai begini, ketahuan. Copy paste Al-Habsyi. Hak patennya di Al-Habsyi. Betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, seorang preman bertanya, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya pulang, Beb. Nggak berani saya jawab. Saya kaji dulu. Alhamdulillah Habib Shoghi ketemu di buku judulnya Fatawa Ar-Ramli. Habib Ali datang. Sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tuh, makin nambah berkah kan, dihadiri orang-orang yang mulia. Al-makan bil makin. Makin berkah, ada Habib Bagir, ada Habib Ali. Kita doakan yuk, mudah-mudahan para habaib kita ini terus dijaga dalam setiap langkahnya. Ya Rabbal, tadi kita bilang Habib, orang-orang zaman dulu dapat keberkahan dari gurunya, bukan cuma mendoakan gurunya, tapi meminum air bekas cucian baju gurunya.
Cerita tentang Ahmad bin Hambal mencuci pakaian Imam Syafi'i dan air bekas cucian itu dia minum. Bentuk ta'zim, takrim, tabarruk dengan gurunya. Dan itu ada di kitab Umdatul Qari. Maka mudah-mudahan kita semua diberkahi dengan hadirnya orang-orang soleh ini. Sallallahu saya temukan dalam kitab Fatawa Ar-Ramli, ternyata di sana diajarkan ada seorang Habib kirim WA, dia ini ngaku, Ustadz, ana ini nggak ada satu maksiat yang belum ana khatamkan, semuanya sudah khatam, semuanya. Mulai dari ngerampas tanah orang, naikin pajak, lebih dahsyat dari Mulyono. Nyuri pasir, jual. Keluarga dibahagiakan. KKN korupsi, lebih dahsyat. Bu, Habib Ali udah gemeteran. Tapi jangan takut, apa yang saya prediksi benar, detik-detik kehancuran orang-orang zalim itu mulai nampak. Yang dulu menghormatinya, memujanya, menjelanya, sekarang malah jadi musuhnya Habib. Itulah sifat manusia. Ya, ketika dia butuh, ketika kita punya posisi di atas, orang akan dekat. Antum pegang omongan anak, ketika antum punya segala-galanya, jabatan, kekayaan, semua akan ngaku jadi saudara. Kam min ba'id qarib. Yang jauh nggak ada hubungan darah ngaku, oh itu saudara aneh itu. Tapi begitu kita nggak punya apa-apa, mulai semua. Yang gharib pun ba'id. Yang hubungan saudara aja ditanya, ente kenal sih? Anak nggak kenal. Betul? Itulah fitrahnya manusia. Betul? Jadi ini orang minta pendapat, Ustadz, amalan apa yang harus ana lakukan? Ana banyak dosa, banyakin istighfar atau salawat. Saya buka kitab Fatawa Ar-Ramli, di sana ditemukan al-ishtighal bis salati ala nabi afdal minal ishtighal bil istighfar mutlaqan lagi. Menyibukkan diri, memperbanyak baca salawat kepada Nabi itu lebih afdal daripada menyibukkan diri memperbanyak istighfar mutlaqan. Kenapa salawat lebih dahsyat dari istighfar? Kata ulama, satu, lu guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi pernah ngajarin, satu, ente buka dalam Quran, tidak akan ente temukan sampai akhir adakah Allah pernah beristighfar. Tapi Al-Ahzab menjelaskan Allah bersalawat. Kata guru kami Habib Ahmad Al-Habsyi, kalau sudah Tuhan melakukan satu amalan, itu pertanda bukan amalan biasa. Karena yang maha luar biasa mengamalkannya. Dan itu diamalkan Allah salawat ila yaumil qiyamah. Yusalluna ala nabi. Ilmudhari. Istimrar. Gak akan pernah berhenti. Kalau Tuhan sampai saja mengamalkan, apalagi kita. Betul? Yang kedua, kalau istighfar satu kali kita baca, satu dosa saja yang dihapuskan. Tapi kalau salawat, satu kali kita baca 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Alhamdulillah. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu. Yang terakhir tadi, Masya Allah Habib, makin terasa berkah ruangan ini karena tadi dibacakan maulid pujian untuk Nabi. Saya baru dapat undangannya tadi Habib Bagir, tadi malam. Ngundang apa nguyok saya bilang. Udah cukup, ada Habib Ali, ada Habib Bagir, ada Habib Shogi. Tapi karena saya sudah sering diundang gak pernah datang, paling tidak ini ngobati kekecewaan Ustadz Riyad. Maka tadi saya sempat-sempatin dari Cilengsi langsung menuju ke sini. Kenapa? Karena cinta kepada Ustadz Riyad dan karena rindu kepada wajah-wajah mulia ini. Dan ada Habib Ali mau hadir, Habib Bagir, Habib Shogi.
Kalau nggak dengan begini, mungkin rindu tidak akan terobati. Karena masing-masing punya kesibukan. Kadang-kadang saya di Indonesia, Habib Ali sudah ke Mesir. Kadang-kadang Habib Bagir di mana, saya di mana. Tapi majelis ini membuktikan, menyatukan hati menjadi satu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluar dari maulid ini paling tidak kita akan mendapatkan keberkahan dari maulid. Apa yang akan kita dapatkan? Dan apa yang akan diraih oleh Ustadz Riyad, saya temukan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Sebelum kesini tadi malam buka lagi. Kalau nggak salah jilid 2 halaman 221. Ini karangan Asyami. Ini kitab besar pegangan para ahli hadis. Di sana disebutkan ada seorang imam namanya Abul Khair Al-Jazari. Dia menyebutkan paling tidak manfaat yang akan didapatkan buat orang yang bikin maulid di kantor, di rumah, di kampung. Yang pertama, annahu amanun fi dzalikal am. Allah jaga toko ini, kampung ini, tempat itu dari sekian banyak bencana dan musibah. 1 tahun backingnya Allah. Nggak akan ada kebakaran, nggak ada akan kecurian. Amanun fi dzalikal am. Dan itu saya buktikan ketika main-main ke Palu, Habib. Di Palu ada musibah banjir. Banjir, tsunami, likuifaksi. Ada satu kampung, Habib. Kampung itu tenggelam. Penduduknya dihisap oleh tanah, puluhan ribu. Dan belum ditemukan satu pun jasadnya. Bayangin, itu pohon kelapa itu seperti film kartun berlari-lari. Itu menara masjid itu menurut orang yang melihatnya cerita itu Habib begini-begini menara. Saking kencangnya gempanya. Siapa bilang cuma 7, bohong Habib. Orang Jepang memprediksi di atas 11, kalau 7, nggak mungkin ada likuifaksi tanah terbelah-belah. Itu di atas 11, maka terjadi likuifaksi. Satu kampung tenggelam. Tapi begitu saya turun langsung ke sana dan saya lihat dengan mata kepala, kampung sebelahnya termasuk Al-Khairat. Nggak ada tsunami, nggak ada gempa, nggak ada likuifaksi. Saya cek and recheck dan saya cross check dan saya kupas setajam silet. Tapi nggak lewat fufu papa. Saya cek apa jawaban mereka. Saya tanya, kenapa kampung kalian dibedakan dengan kampung sebelah? Jawabannya apa? Dari mulut mereka. Bukan 1, 2 orang. Jamaah Habib menjawab, alhamdulillah Ustadz, kampung kami ini sering ngadain maulidan. Kampung kamu ini senang dengan sholawatan. Saya langsung kunci jawabannya, asbab itu amanun fi dzalikal am. Maka kalau ingin selamat tempat kerjanya, rumahnya, tempatnya, banyakin ujian sholawat untuk Rasulullah. Yang kedua, dalam kitab Sabilul Rasyad, Sabilul Huda war Rasyad, fi sirati khairil ibad, di sana disebutkan yang kedua wa busyrah ajilah. Keluar dari tempat ini nih, yang maulidan tadi, yang semangat tadi, sampai melotot-melotot tadi, itu keluar dari sini, buktikan nanti kebahagiaan yang selama ini antum damba-dambakan, ajilah, dihadirkan Allah dengan segera. Di antaranya apa? Binailil bughya wal maram. Apa yang antum inginkan, antum harapkan keluar dari tempat yang Allah kabulkan dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu Yang terakhir, kita dapat berkah wasilah Ustadz Riyad. Jangan lupa, kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi Ustadz Riyad. Perdagangannya diberkahi. Tadi saya belum selesai PR. Bisnis itu salah satu sunnah Nabi. Siapapun yang menekuninya berarti dia mencontoh Nabi. Bahasa Arabnya, pebisnis itu tajirun. Ternyata Habib, begitu anak kotak-katik tadi sepanjang jalan, ada 4 huruf. Huruf pertama apa? Ha. Huruf kedua? Alif. Huruf ketiga? Jim. Huruf keempat? Ro. Ternyata kalimat tak di situ jadi pedagang harus sertakan ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu.
Siapapun, apapun perdagangannya selama itu halal dan thayyib, maka ketika ada ketakwaan Allah hadirkan keberkahan. Allah hadirkan rezeki tanpa didaga, tanpa diduga-duga. Kata guru kami dulu, jangan ngejar rezeki capek, kejar yang punya rezeki. Jangan ngejar dunia, pasti dipermainkannya, kejar yang punya dunia. Yang kedua huruf alif. Alif itu artinya apa? Aminun. Banyak yang ma'ruf tapi belum tentu amin. Saya ulangi kalimatnya. Ini dalam nih. Banyak yang ma'ruf tapi belum tentu amin. Paham? Paham kan? Ini joknya mana? Banyak yang ma'ruf tapi belum tentu amin. Antum tahu nggak Nabi Muhammad begitu dapat gelar amin? Emang kan Nabi sudah ma'ruf? Belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Itu pun gelar dari orang non muslim. Belum ma'ruf. Tapi sudah dapat amin. Begitu dapat amin jadi jadi amin dulu baru ma'ruf. Jangan ma'ruf amin. Maksudnya jangan ma'ruf dulu baru amin. Jelas maksudnya. Karena banyak yang ma'ruf kadang-kadang nggak amin be. Kena semua. Betul. Ini juk cerdas, hati-hati ya. Aman. Kalau saya mau dicari kesan aman. Kayak kemarin di Kalimantan Selatan tuh dulu beb heboh beb. Diundang satu Habsyi di sana. Ibu-ibu nanya, Ustadz, anak saya ini suka bohong. Saya ceplos saja. Menurut teman saya, kalau punya anak sering bohong, insya Allah jadi presiden. Ternyata direkam. Ibu, Ustadz, anak saya itu sering diam. Kalau ada apa-apa, adik-adiknya, kakak-kakaknya, dia nggak peduli. Urusannya diam, cuek. Itu jadi wakil presiden. Kalimat itu direkam, viral, beb, jutaan. Kurang ring-rangling. Langsung ada, Habib, kenapa menghina ma'ruf amin? Siapa yang bilang ma'ruf amin? Saya bilang kata teman saya. Kalau ada anak diam, nggak peduli dengan urusan yang lain. Orang berantem dia diam. Itu berarti jadi wakil presiden. Saya nggak menyebutkan dari negara mana. Gimana kalian mau menyalahin saya? Karena kalian nyebut, terima kasih kalian sudah mengakuinya. Betul? Kayak tadi kan istilah. Betul kan? Nabi belum ma'ruf sudah dapat amin. Banyak yang ma'ruf belum tentu amin. Maka kata Nabi apa itu? Allah saya udah di ujung lidah lupa. Kalau ngomongin yang begini jadi lupa ya. At-tajirus saduq al-amin ma'a syuhada ma'an nabiyyin wa syuhada was salihin. Jadi orang-orang pedagang yang jujur terpercaya nanti dibangkitkan bersama para nabi. Bersama para nabi loh. Kita dibikin gabung dengan para penguasa saja. Allah, sombongnya 3 periode. Apalagi bersama para ambiya. Betul nggak? Kita doakan mudah-mudahan Riyad dibangkitkan nanti bersama para ambiya. Yang ketiga, huruf apa habis alif? Jim. Ternyata Ustadz Riyad nggak bisa. Dunia perdagangan apapun nggak akan bersah, nggak akan besar, nggak akan barokah kalau nggak jamaah. Konektivitas tetap dijaga. Manfaatkan jaringan Habib Syaugi, Habib Bagir. Kadang-kadang mereka-mereka ini bukan pebisnis, tapi jaringannya bisa membuka dan masuk semua bisnis. Betul? Ajak kerjasama. Paling tidak sponsori baju gamisnya. Begitu. Kenapa? Setiap kali dipakai, wah, yang namanya Habib ini gak usah ngomong, pakai doang, jamaah langsung nanya, beli di mana ya? Betul nggak? Betul nggak, Beb? Ada produk baru tadi, Beb. Betul. Konektivitas jaga. Al barokah ma'al jamaah. Nggak akan pernah berkah kalau nggak sinergi. Udah nggak usah takut, nggak bakal ketukar yang namanya rezeki. Nggak bakal ketukar. Nggak usah. Rezeki itu sudah Allah takdirkan. Nggak usah kalian gontok-gontokan. Sama-sama. Inti punya produk apa? Inti punya produk apa? Kita gabung sama-sama kita promosikan. Al barokah ma'al jamaah. Nggak bakal ketukar yang namanya rezeki. Percayalah. Betul? Nah, yang terakhir. Habis huruf jim, huruf apa? Rauf rahim. Rahimallahu rajulan samhan idza ba wa idza ishtara wa idza tada. Yang namanya bisnis harus lembut. Baik yang jual, yang beli, yang nagih harus lembut.
Jangan kayak kalau pembelinya kasar, penjualnya pasti bosan kasar. Dulu Beb di pasar Keramat Jati itu, kan itu orang Betawi semua Beb. Dulu ada cerita, ini orang baru jadi pejabat. Turun dari mobil, langganan, dia bilang, Ustadz ini langganan aneh tadinya. Gak kayak gini, gak tahu begitu dia jadi anggota dewan, berubah. Dulu nawar duduk bareng, sekarang turun dari mobil nawar gak pakai tangan, pakai kaki. Kadang-kadang begitu status bikin kita lupa. Dia nawar pakai kaki, ini berapa nih, ini berapa nih. Aneh kesel, aneh berdiri, ambil semuanya gratis buat inti. Kenapa? Karena kita yang memulai. Jangan mimpi mau dimuliakan kalau kita nggak memuliakan, betul? Maka mau tahu besok panen apa, tanya hari ini sudah nanam apa. Mimpi panen padi kalau hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Apa Ustadz Riyad diberkahi? Karena dia mencintai para orang-orang soleh. Makanya kita doakan, mudah-mudahan Ustadz Riyad diberkahi. Dan hari ini hari yang penuh berkah buat beliau. Apa? Hari lahirnya. Mabruk alfa fiha mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari ini. Semoga dapat rahmat. Selamat hari milad. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Masya Allah, dari jauh begitu kuenya masuk terasa kayak istana IKN, tapi nampak belum selesai. Kita doakan mudah-mudahan dengan bertambah usia, bertambah ketaatannya, abidan bi rabbihi wa bi rasulihi, wa barran bi walidayhi, wa nafi'an li ahlihi wa ghairihi, wa muhibban fi qalbi nabihi sallallahu. Ya Hagi Sayyidil Mursalin, kita mintakan doa dari Habib-Habib kita semua. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.